itu pertahanannya sangat kuat, dia pertahanannya sangat kuat sehingga tawon akan melindungi sarangnya. Lebah-lebah pekerja dia berupaya tarung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Putra Samin Hanibi. Baik, kali ini masih di sekitar budidaya lebah. Kali ini ada sekitar bunga-bunga, ada bunga jagung sebagai sumber polen terbesar kita, terus ada bunga rambutan. Kebetulan di sini habis hujan sehingga tanahnya sejuk. Terus nanti dalam waktu kisaran tidak ada seminggu nanti rumput-rumput ini sudah pada tumbuh dan tentunya menghasilkan bunga rambutan hutan yang sangat berkualitas tinggi. Baik, kita akan bergelut bagaimana budidaya lebah. Seperti tadi ada beberapa teman subscriber yang menanyakan terkait dengan apa yang harus saya siapkan terkait dengan budidaya lebah ini. Baik, budidaya lebah intinya tempatnya harus bagus ya, artinya sekitarnya sudah cukup bunga. Yang jelas dalam penempatan kotak pun hal standar awal adalah penempatannya seperti ini. Bisa mundur sana, Mas. Penempatannya seperti ini. Kita lihat, kita lewati antar satu dengan satu ini, kita lewati cukup. Kita lewati cukup, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Tujuannya agar efisiensi tempatnya tercukupi. Satu tempat biasanya kita tempati 200 kotak, itu ideal. Itu area sekitar bunga dan ada bunganya. Tapi jika dikasih lebih dari 200 bisa jika area catchment area untuk lingkungannya full bunga ya, sehingga tidak berbatasan. Seperti tanaman kalau terlalu rapat tentunya pertumbuhannya juga kurang bagus, sehingga ideal bagi kami yang kami terapkan adalah satu tempat 200 kotak. Baik, selanjutnya kita akan lihat di sini, bisa zoom sini. Kalau kita lihat antar kotak ini, saya tempatkan pintu masuknya. Pintu masuknya adalah sebelah paling kanan, yang di sini paling kiri. Sama seperti ini, sebelah sini juga sama. Sebelah sini, sebelah paling kanan, sebelah kiri. Itu tujuannya agar lebah tidak saling berebut pintu masuk, sehingga tidak ada namanya rampokan atau tukaran. Kalau rampokan biasanya masalah pakan ya. Terus lagi ada, kita kasih contoh lagi dengan seperti ini. Bisa masuk sini. Dalam penempatan, mundur sedikit. Dalam penempatan seperti ini, saya cocokkan ini. Ini adalah kurang bagus. Secara keluar masuk, lebah akan keluar masuk secara semuanya. Tetapi yang perlu diketahui bahwasanya di sini untuk pertahanannya sangat lemah, karena lebah untuk lebah pekerjaan untuk pertahanan tidak ada. Di sini kosong, di sini ada pertahanan banyak, sehingga ketika ada predator masuk, baik itu cicak ataupun semut, maka predator mudah masuk untuk menyerang sarang tersebut. Jadi gitu, tetap harus ada ideal paling tidak sekian ya lubang masuknya, satu jari lah ya, kurang lebih seperti itu. Intinya lebah cukup dalam keluar masuk. Terus yang perlu diketahui juga dalam budidaya lebah di awal adalah saat lebah itu sampai di lokasi, perlu diketahui lebah itu keaktifan keluarnya harus kita pantau. Mungkin satu hari dia belum keluar masuk secara aktif ya, karena dia masih adaptasi dalam hal tempat baru, istilahnya dia pengenalan lokasi baru. Terus yang kedua, pastikan dalam keluar masuk ini lihat keaktifan lebah, apakah dia aktif membawa polen atau tidak. Ini pecahan baru sehingga kurang begitu aktif. Terus yang ketiga kalinya yang perlu kita siapkan dalam budidaya lebah, pastikan kita juga mempunyai namanya kotak syukuran. Kotak syukuran ini di bawahnya, di tengahnya itu namanya seperti batas ya. Tujuannya ini adalah agar ratu tidak bisa naik ke atas. Jadi ratu kita tempatkan yang di kotak bawah,
Jadi yang ini kita pasangkan di bawah, sehingga yang di atas hanya lebah pekerja. Tujuannya kita akan membuat queen cell calon ratu untuk kita kontrol beberapa kotak, yang mana kotak tersebut nanti ada ratu yang tua atau sudah nggak ada, hilang. Itu kita generasi dengan ratu yang baru. Itu budidaya yang awal untuk sederhana adalah budidaya lebah. Selanjutnya kita akan kontrol satu lebah kotak, bagaimana kondisi lebahnya, kita cek satunya. Ini lagi mas, lebih dekat. Kita akan cek satu koloni lebah dalam pengontrolan. Usahakan kontrol ini dilakukan secara berkala rutin. Tujuannya apa? Agar lebah ini untuk jika ada serangan hama ataupun penyakit ataupun ada serangan-serangan liar seperti ini, segera kita bisa bersihkan. Kita bersihkannya pakai scrub ya, pakai peso atau pakai apa ya. Ini saya enggak pembersihan karena saya enggak lepas buka bawah di sana. Kita cek dulu sel kontrol. Nah, di sini sudah ada telurnya. Berarti kalau sudah ada telurnya yang kecil ya, itu berarti ratunya aktif dalam bertelur. Terus kita cek lagi satu-satu. Di sini sudah ada brood tua yang sudah mau netas. Brood itu yang ini, yang sudah tua, pertanda sudah netas. Pastikan kehangatannya tercukupi, artinya kerapatannya di sini juga sama. Nah, terus di sini ada kuning-kuning, itu namanya bee pollen. Nah, bee pollen. Nanti ya tak tunjukkan, itu ada serangan dari lebah lebah gung ya, tawon gung atau apa itu. Tak tunjukkan. Sebentar. Ini lagi ada serangan, sebentar. Nah, sini mas. Kita cut dulu ya, gitu ya. Ini ada serangan namanya tawon gung. Jadi serangan ini bisa lebih dekat, ya. Ya. Itu pertahanannya sangat kuat dia. Pertahanannya sangat kuat sehingga tawon akan melindungi sarangnya, lebah-lebah pekerja. Dia berupaya tarung, ya. Terus ini tarung ini dia dengan lebah dengan lebah pekerja dia tarung. Nah, dia tarung ini lebahnya tarung. Dia tadi kemana deh? Nah, ini tarung. Nah, dia akan lebah pekerja akan mati-matian akan mempertahankan sarangnya untuk bertahan hidup. Nah, dia akhirnya lari tawon gungnya karena pertahanannya bagus. Nah, terus kita lanjut. Baik, kita lanjut lagi untuk review kontrolnya. Ini terkait dengan serangan itu ya, serangan tawon gung yang begitu hebat. Terus kita cek lagi apakah ketersediaan pakan polennya cukup. Ini juga masih brood. Nah, ini tepungnya. Sini mas, lebih dekat. Ini kuningnya kelihatan nggak? Kuning di ini. Di kuningnya ada kuning semua. Kelihatan? Cahaya kamera kelihatan? Nah, itulah tepung. Dan ini ratunya. Nah, ratunya dia masih aktif. Nah, dia panjang dan lebar ini. Kelihatan mas ya? Oke. Nah, dalam sebuah madu atau hasil dari panenan madu, dia memiliki warna, rasa, dan aroma yang berbeda. Yang menentukan sebenarnya di tepung bunganya ya, tepung sarinya ini atau polennya. Ini yang menentukan rasa. Kalau kuning-kuning ini seperti ini adalah bunga jagung. Nah, polen yang ada di seperti ini bisa mas, ini ada tepung-tepung yang jatuh. Ini tepung-tepung yang jatuh dimakan lagi oleh kalau kita rasakan misalnya rasanya seperti apa? Tepung terus manis dan
asin. Nah, ya kosong. Terus lagi sini Mas. Untuk budidaya yang seperti ini akan kita continue. Kan ini kan sudah bagus. Artinya kondisi tepungnya sudah bagus. Ini tepung full, berarti lingkungan sini untuk kesediaan bunga tepungnya bagus, dan untuk perkembangannya juga bagus. Ini tinggal kontrol kebersihan saja, sehingga untuk budidaya selanjutnya ini bisa berkembang dengan baik. Itu awal dari budidaya lebah yang untuk tempat yang awal. Untuk lainnya saya pikir hampir sama ya, beberapa pertanyaan sekait dengan pembuatan queen cell di video lainnya sudah saya buatkan video queen cell. Terus untuk penempatan khusus spesifik sudah saya buatkan. Ini ada beberapa kemarin yang menanyakan terkait awal dari budidaya, sehingga intinya di sekitarnya sudah cukup bunga baru kita tempati untuk budidaya. Baik Sobat YouTube, itu sedikit sharing kami bagaimana peternak awal dalam menyiapkan budidaya lebah mellifera. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap bahagia selalu dan salam lebah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.